Di video ini saya bakalan share, apa syarat masuk ke Singapura. Sebenarnya syarat masuk ke Singapurnya itu sama aja, tetapi ada regulasi dan aturan yang baru yang ditetapkan oleh pemerintah Singapura dan kita semua harus taat. Misalnya perjalanan mau aman dan tentram. Yuk kita langsung simak aja ke website ICA-nya untuk kalian baca aturan yang baru dirilis pemerintah Singapura. Saya sudah masuk ke websitenya ICA, ica.gov.sg, dan peraturan No Boarding Directives ini berlaku dari 30 Januari 2026. Jadi ICA ini mengeluarkan No Boarding Directive atau larangan untuk naik pesawat kepada operator maskapai penerbangan di Bandara Changi dan Bandara Seletar untuk mencegah imigran yang tidak diinginkan atau dilarang dan mereka yang tidak memenuhi persyaratan masuk Singapura naik penerbangan menuju ke Singapura. Jadi sebelum berangkat atau terbang ya, pesawatnya misalnya di Indonesia mau terbang ke Singapura itu harus memenuhi dokumen-dokumen yang lengkap. Jika tidak, maka pihak airlines atau maskapai itu punya hak untuk mencegah atau melarang kita untuk masuk ke pesawat dan terbang ke Singapura. Ini yang tertulis di sini nih. Jadi ICA akan mengeluarkan pemberitahuan NBD atau dilarang terbang tadi kepada maskapai terhadap turis yang teridentifikasi sebagai turis terlarang atau yang tidak diinginkan. Jadi untuk syarat-syarat yang tidak terpenuhi, misalnya karena kita tidak butuh visa ya, yang jelas itu sudah mengisi SGAC, terus dokumen paspor kita tuh expire-nya masa berlaku minimal 6 bulan. Expire-nya itu harus lebih dari 6 bulan ya. Terus kalau misalnya ditanya tiket pulang ada, ditanya tiket akomodasi juga ada. Pokoknya semuanya tuh lengkap. Dan catatan lain, belum pernah dideportasi ataupun melakukan tindakan kriminal di Singapura karena bakalan terdeteksi ya teman-teman, maka insya Allah bisa lolos. Ketika penumpang tersebut sudah melakukan check-in untuk penerbangan ke Singapura, prosesnya waktu check-in di check-in counter, pemeriksaan validasi dokumen, terus data-data akan dikirimkan ke Singapura, ke ICA ya. Proses berjalan itu dari kita selesai check-in menuju ke boarding gate. Nah, maka di situ kalau misalnya kita lolos dan boleh boarding, maka kita nggak dapat NBD. Tapi kalau misalnya kita dapat NBD, disitulah kita dikasih tahu dan tidak boleh boarding. Dan untuk kalian yang ditolak naik pesawat atau boarding, itu jangan khawatir ya, itu bukan rejection untuk masuk ke Singapura selamanya, itu enggak. Cuman waktu saat itu kalian ditolak naik pesawat tapi masih ingin mengajukan melakukan perjalanan, maka diharuskan untuk menulis pengajuan kayak gitu ke ICA melalui feedback channel. Jadi kalian buka aja websitenya ICA lalu tulis ke feedback channel untuk meminta persetujuan masuk sebelum mengatur penerbangan atau reschedule ke Singapura lagi. Nah, untuk operator maskapai penerbangan yang tidak mematuhi aturan NBD ini, maka akan dikenakan denda sebesar $10.000, termasuk jika pilot pesawat atau karyawan operator maskapai yang gagal menjalankan aturan ini. Misalnya diam-diam mereka nyuruh orang yang gagal naik tadi atau yang kena NBD naik, maka bisa-bisa dikenakan denda $10.000 atau bisa hukuman penjara hingga 6 bulan ya jika terbukti bersalah. Jadi ini tuh bakalan berat sekali denda dan hukumannya jika mereka terbukti meloloskan penumpang yang kena NBD. Jadi gitu. Jelasan saya itu kayak peraturan baru ini bukannya mempersulit, tapi memang membantu pemerintah Singapura. Kayak mereka tuh kan semuanya sudah serba digital gitu ya. Jadi kayak mau dibalikin lagi ke
tempat asal mereka berangkat kayak gitu. Misalnya kalian berangkat dari Indonesia, berarti yang harus memperketat pengawasan sebelum masuk ke Singapura yaitu negara Indonesia. Makanya semuanya diseleksi, jadi kalian harus mempersiapkan segala dokumen ya. Kan kayak gini, kalau misalnya kalian bener-bener legal ingin pergi ke Singapura, misalnya untuk vacation atau misalnya untuk kerja gitu kan, ada data yang memang bisa ditunjukkan gitu. Yang ditakutkan itu adalah banyak ya misalnya WNA ilegal yang masuk ke Singapura pengen bekerja tapi secara ilegal. Nah, itu yang diminimalisir. Dan of course mereka maskapainya juga harus lebih bertanggung jawab kan, karena dendanya nggak main-main dan juga bisa jadi sampai di penjara. So itu sharing saya teman-teman, untuk yang mau masuk ke Singapura itu lebih dipersiapkan dokumennya lagi, nggak usah takut. Yang penting kalau semua data ada, insya Allah pasti kalian bisa boarding dan layak masuk ke Singapura. So that's all my sharing for today. See you on the next video.